Jokowi panas dingin, terbukti palsu. Di depan publik, Anies berhasil buktikan ijazah Jokowi. Dilansir dari Snack Video, TMTV 21 mengunggah postingan di laman akunnya. Beneran palsu. Anies Baswedan berhasil buktikan ijazah Jokowi palsu. Ternyata video YouTube yang mengklaim Anies Baswedan berhasil membongkar ijazah palsu milik Presiden Jokowi beredar. Video itu diunggah oleh akun bernama Lidah Rakyat. Video yang telah ditonton sebanyak 208.000 kali tayangan tersebut menggunakan narasi Jokowi panas dingin. Anies berhasil buktikan ijazah Jokowi palsu di depan semua. Viral news. Benarkah klaim tersebut? Hasil penelusuran tim pencari fakta suara.com, informasi yang beredar tersebut adalah hoax atau salah. Faktanya, video ini hanya menampilkan beberapa cuplikan video yang digabung menjadi satu. Aslinya berisi beberapa gabungan video yang tidak ada kaitannya dengan tentang pembuktian ijazah Jokowi palsu oleh Anies Baswedan. Postingan tersebut mendapat banyak komentar dari warganet. Raka kadal kok dipercaya, ujar Bang Naga. Ini sama aja kalau mengadu domba. Buat apa Pak Anies jelekin Pak Presiden? Mereka sama aja kakak dan adik kok, ujar Mirna. Anies bukan tipe orang yang tukang fitnah. Beliau calon pemimpin harapan bangsa yang kecerdasannya di atas calon-calon yang lain. Kenapa kok semua orang ketakutan? Takut kebobrokannya dibongkar, ujar Aiman Dewi Jayo. Pantas Joko ditanya ijazah terbelit-belit, ujar Dampak. Bang Anies itu sangat jujur, ramah juga merakyat. Jadi Bang Anies itu bukan tipe orang yang suka ngomong fitnah. Bravo Bang Anies, kata Habib. Apa kata dunia kalau presiden kita ijazahnya palsu? Bukankah kita sendiri yang rugi bila di DKO oleh negara luar, kata Asep Sundani. Sekali Anies tetap Anies yang nomor satu, ujar Yusen. Awas kerjaan pasar mereka yang fitnah, mereka yang pura-pura tersakiti, kata Yusen. Tumbangkan Raja Hutang, ujar Barquez. Cari cuan ya cari cuan, tapi teliti dulu postingannya udah pantaskah, realkah, bisa dipertanggungjawabkah, ujar Frans Dewi. Halo, silakan Anda fitnah, tapi yang perlu Anda ingat bahwa becik ke titik Allah ketara iku, prinsip wong Jawa, ujar Bagus Tole. Kami dari Jawa Tengah mendukung Pak Anies tanpa merendahkan capres yang lain. Karena sulit rasanya di zaman sekarang ada pemimpin seperti beliau. Semoga Allah selalu menjaganya untuk kedamaian dan kemakmuran rakyat Indonesia, ujar Fadila.
Pedia begini pemanas pembuat adu domba. Posting gak kelar kata Sugi. Masya Allah. Ini kabar-kabar begini ya jadi pemecah warga Indonesia. Tapi warga Indonesia tidak pada sadar kata Sugi. Mulai gak bener, apa urusannya Pak Adis? Gak masuk akal, Pak Adis orangnya gak kepo, ujar Muslimin Jasi. Gak bakalan Adis berbuat seperti itu bro. Sedangkan yang menghujat dan fitnah Anies gak dia balas kok. Buzzer kami gak terpengaruh, kata Ferry. Para pendusta bermunculan. Anies Baswedan satu alma mater tiga presiden. Gak mungkin dia mengkhianati alma maternya, ujar Haryono. Bijaklah dalam bermain politik, kata The Aldox. Insyaallah 2024 Pak Anies Presiden RI, amin, kata Obalusi. Konten yang penuh kebohongan semata-mata untuk menipu semua pengguna slide video, kata Sri. Ya bener aja, paling ini juga yang benci Pak Anies yang bikin untuk mengadu antara pendukung Jokowi dan Pak Anies. Waspadalah, waspadalah. Penjarakan yang palsu, kata Yuni Suwarsi. Gerak tertokoh Indonesia sangat memalukan, adanya saling menjatuhkan, malu lihatnya, ujar Masinta. Kalau benar palsu, pihak Universitas UGM sangat menanggung malu atas perbuatannya menutupi kebohongan hanya demi uang pastinya, ujar Rudi Chandra. Tonton saja, awas banyak provokator provokasi. Kita hanya butuh pemimpin yang amanah, bukan ijazah apapun, ujar Alpon Sunda. UGM, namamu sudah tercoreng akibat ulah si pemalsu ijazah yang ingin berkuasa atas negara ini, kata Epai. Kenapa orang itu hanya berfitnah saja dan nanti matinya mau jadi apa? Ujar Sapu Angin. Udah mulai dibikin heboh dan kegaduhan di media sosial, kita nonton aja lah, ujar Nada Heriana. Hayo Gubernur DKI, kita apakah ada yang berani, kemana hukum adil, dan apakah ini hanya sekedar hoak? Ujar Waryam. Zaman sekarang apa yang gak bisa dibuat, ujar Irmansyah. Tanpa video nyata, itu cuma adu domba. Narasi-narasi tulisan-tulisan jangan mudah dipercaya. Maaf, mungkin yang palsu bukan ijazahnya, tapi orangnya, kata Pocong Kebak. Ijazah yang asli aja, Jakarta amburadul, ujar Nur Kasa. Tolong dong, jangan fitnah Anies, kagak bosan apa ya? Ujar Diandra. Gerombolan kegadrus, ujar Suyatno. Jangan menjelekkan orang, belum tentu hati dan pikiranmu bagus, ujar Dian Agung. Biarkan yang bikin gaduh negara ini, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya sama Allah SWT. Pak Anies orang yang baik, bukan tipe pembohong. Begitu juga Pak Jokowi juga yang baik, ujar Yusuf. Joko, buka dulu topengnya, kata Sekerang. Biar masyarakat tahu hitam putihnya, jangan selalu kita dibohongi, ujar Raffian. Turunkan Jokowi, kata X-Men. Negara sudah membingungkan masyarakat, udah seperti ayam sekandang, gak ada induknya, mau dibawa kemana? Ini kondisi negara kita di atas aja pada ramai masalah, ujar D. Sudah dibohongi Indonesia, kata Kiar Ryan. Berita bisa jadi hoax dan apa pedulinya Pak Anies, kata Dasrudin. Palsu atau asli tidak jadi masalah, tapi yang saya masalahkan, datangkan kebenaran untuk memimpin negeri ini, ujar Haikalti. Ya Allah, selamatkan negara ini, ujar Yusuf. Kalianlah yang memutar balik fakta. Nyata-nyata kalian itu dengki sama Anies. Buktikan dong, kalau benar Jokowi merasa difitnah, kata Edison. I love Anies, ujar Nabaku Ganti. Kita aja ngelamar pakai ijazah.
Kuat pemimpin Indonesia bisa lolos pantasan, bahasa Inggrisnya kurang lancar, ujar Bunda Kemuni. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya sedang memberitakan, Andalah yang memutuskan. Publik meminta kepada Presiden Jokowi untuk datang ke pengadilan. Buktikan kalau ijazah Anda itu palsu, asli. Bawa. Jadi tidak usah Anda kumpulkan rektor UGM, kampus, teman-teman SMA. Cukup sederhana sebenarnya persoalan ini. Kalau ada itikat baik dari Presiden Jokowi, tinggal datang ke persidangan, bawa bukti-bukti asli, selesai perkara. Puluhan orang padati ruang sidang gugatan ijazah palsu Jokowi. Kita hari ini rakyat Indonesia datang ke PN Jakarta Pusat karena hari ini ada sidang gugatan ijazah palsu. Jadi gini, kita nggak usah ribet. Kalau memang punya ijazah asli SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, udah buktiin aja di pengadilan, nggak usah banyak basa-basi ini. Rakyat sekarang udah nggak mau dibohongin. Mungkin ini momen yang paling tepat untuk Pak Jokowinya, ya kan. Diharapkan Pak Jokowi bisa hadir di PN Jakarta Pusat ini karena selama ini kan di sosmed bergulir ijazah palsu. Nah, untuk membuktikan keasliannya, sebaiknya dan alangkah bagusnya Pak Jokowi muncul di pengadilan dan membuktikan kalau ini ijazahnya bukan palsu. Untuk itu kita lihat apakah persidangan ini akan berjalan dengan baik, akan menghasilkan sesuatu yang memang diharapkan oleh rakyat. Karena apa? Kejujuran adalah kunci dari keberhasilan sebuah negara. Nih, baca ya, Presiden jujur, rakyat makmur. Presiden nggak jujur, hancur negara. Jadi saatnya keterbukaan. Stop kebohongan di negeri ini. Yang palsu-palsu itu udah bubarin aja. Saatnya berkata jujur. Berani jujur, hebat. Nggak berani jujur, mundur wae. Bosen rakyat. Bosen, muntah. Semangat untuk rakyat Indonesia yang merindukan kebenaran dan keadilan ada di negeri ini. Tetap semangat, perjuangan tidak boleh mundur. Karena mundur dari sebuah perjuangan adalah suatu pengkhianatan. Bagaimana yang saudara-saudara melihat dan mendengar di ruang persidangan bahwa Presiden Joko Widodo tidak hadir. Yang kita gugat bukan kebijakan, tapi perilaku pribadinya bahkan sebelum jadi presiden, yaitu ijazah palsu diduga SD, SMP, SMA. Puluhan orang memadati ruang sidang Ali Said Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyaksikan sidang perdata gugatan ijazah palsu Presiden Joko Widodo Selasa 18 Oktober. Mayoritas terdiri dari ibu-ibu. Pantauan CNNindonesia.com di lantai 3 PN Jakarta Pusat, mereka terlihat tampak antusias untuk menyaksikan sidang perdana tersebut. Tak jarang beberapa dari mereka bersuah foto dan menayangkan video suasana sidang melalui ponsel masing-masing. Ini ngomong-ngomong Jokowi datang gak ya? Seru salah seorang ibu yang kemudian dijawab tidak oleh rekan-rekannya. Setelah menunggu sekitar 15 menit lamanya, Panitera Pengadilan dan Pengamanan dalam menginformasikan bahwa ruang sidang dipindah ke lantai 2. Tulen Egy Sujana memimpin tim hukum penggugat dalam perkara perdata ini. Sebagai informasi, gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi dilayangkan oleh Bambang Trimulyono pada Senin 3 Oktober. Gugatan telah terdaftar dengan nomor perkara 592 PDT.G 2022 PNJKT.PST. Klarifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum. Adapun para tergugat yaitu Presiden Jokowi, Komisi Pemilihan Umum, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset dan Teknologi. Dalam petitumnya, Bambang ingin PN Jakarta Pusat menyatakan Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa membuat keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas nama Joko Widodo. PN Jakarta Pusat juga meminta dinyatakan Jokowi telah melakukan PMH berupa menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonannya untuk memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf R Peraturan KPU nomor 22 tahun 2018 untuk digunakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode tahun 2019 hingga tahun 2024.
Tak lama melainkan gugatan tersebut tepatnya pada Kamis 13 Oktober, Bambang ditangkap Barreskrim Polri di Hotel Sofyan Tepak, Jakarta Selatan atas kasus dugaan ujaran kebencian dan penodaan agama. Bambang bersama dengan Sukidor Raharja alias Gus Dur ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya telah ditahan penyidik Barreskrim Polri. Puluhan orang memadati ruang sidang Ali Said Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyaksikan sidang perdata gugatan ijazah palsu Presiden Joko Widodo Selasa 18 Oktober. Mayoritas terdiri dari ibu-ibu. Pantauan CNNindonesia.com di lantai 3 PN Jakarta Pusat, mereka terlihat tampak antusias untuk menyaksikan sidang perdana tersebut. Tak jarang beberapa dari mereka bersuap foto dan menayangkan video suasana sidang melalui ponsel masing-masing. Ini ngomong-ngomong, Jokowi datang gak ya? Seru salah seorang ibu yang kemudian dijawab tidak oleh rekan-rekannya. Setelah menunggu sekitar 15 menit lamanya, Panitera Pengadilan dan Pengamanan dalam menginformasikan bahwa ruang sidang dipindah ke lantai 2. Tulen Egy Sujana memimpin tim hukum penggugat dalam perkara perdata ini. Sebagai informasi, gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi dilayangkan oleh Bambang Trimulyono pada Senin 3 Oktober. Gugatan telah terdaftar dengan nomor perkara 592 PD.Q 2022 PNJKT.PST. Klarifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum. Adapun para tergugat yaitu Presiden Jokowi, Komisi Pemilihan Umum, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset dan Teknologi. Dalam petitumnya, Bambang ingin PN Jakarta Pusat menyatakan Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa membuat keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas nama Joko Widodo. PN Jakarta Pusat juga meminta dinyatakan Jokowi telah melakukan PMH berupa menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat penjalanannya untuk memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf R Peraturan KPU nomor 22 tahun 2018 untuk digunakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode tahun 2019 hingga tahun 2024. Tak lama melainkan gugatan tersebut tepatnya pada Kamis 13 Oktober, Bambang ditangkap Barreskrim Polri di Hotel Sofyan Tepak, Jakarta Selatan atas kasus dugaan ujaran kebencian dan penodaan agama. Bambang bersama dengan Sukidor Raharja alias Gus Dur ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya telah ditahan penyidik Barreskrim Polri.